percaya ada jalan keluar dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan untuk memberikan kami kemenangan demi kemenangan menuju pada kemuliaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar di mana hidup Tuhan akan kami dengar Tuhan. Kami percaya bahwa firman akan membuat dalam hidup kami, akan memberkati kami, akan mengubah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Dan hari ini hamba berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan itu jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang akan membagikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya katakan amin. Apa-apa? Luar biasa. Ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa. Hati menjadikan sebuah petunjuk arah atau navigasi dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan dari hati terpancar kehidupan kita. Maka itu kita harus menjaga hati kita. Mengapa? Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Coba kita lihat dulu yuk, 1 Korintus 4 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami, yaitu saudara dan saya, telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Berarti kehidupan saudara dan saya ditonton, kata firman Tuhan. Dunia, malaikat dan manusia menonton kehidupan kita. Maka itu kenapa hati kita harus bersih, karena apa yang kita lakukan dari hati kita ditonton sama dunia. Dunia ini sedang memperhatikan kita. Maka itu tidak heran orang-orang yang mengatakan bahwa iya dia mah orang Kristen, ke gereja, tapi nipu jalan terus. Aktif di dalam gereja, tapi jinahnya iya. Kok bisa? Dengan baik-baik. Kehidupanmu menjadi contoh. Maka itu hatimu harus bersih. Kenapa? Karena kehidupanmu menjadi contoh bagi dunia. Dunia ini mencontoh kehidupan kita. Maka itu tidak heran. Kamu Kristen, tapi satunya Kristen tapi pelit, Kristen tapi kamu ngutang. Tuh kan itu berkat. Katanya Tuhan kamu kaya, tapi kamu ngutang sama saya. Kamu orang Kristen? Iya, saya orang Kristen. Kristen tapi kerjanya marah-marah. Kristen tapi bohongin orang tua terus. Kristen tapi dagangnya barang sudupan. Tapi orang Kristen, iya orang Kristen. Saudara dengar baik-baik, hati-hati. Kita menjadi tontonan bagi dunia hari ini. Maka itu, bersihkan hatimu. Kenapa? Dari dalam hatimu terpancar kehidupan itu. Seberapa banyak hari ini orang-orang Kristen yang ada di penjara. Saudara dan saya menjadi tontonan bagi dunia. Kalau kita ditonton sama dunia, berarti kita harus yuk membersihkan hati kita. Maka itu, serupa segambar dengan Kristus itu penting sekali. Supaya yang ditonton bukan diri kita, tapi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Bukan hanya jemaat Tuhan saja, pendeta pun sama. Ditonton sama dunia. Pendeta kok zina, pendeta kok cabut, dan lain-lain semuanya. Itu heboh di Surabaya luar biasa. Saya kenal sama istri dari gembala itu. Kasihan sekali. Suaminya ketahuan percabulan dan sekarang harus mendekam di Polrestabes Surabaya. Cuplikan-cuplikan khotbah dia tentang seksual, tentang perzinahan, dia tentang itu ditampilkan di YouTube. Tapi orangnya justru dia yang melakukan. Orang Kristen, yes. Pendeta, yes. Tapi maaf, tidak jadi berkat. Jadi apa? Ditonton sama dunia. Hari ini banyak orang nggak mau jadi orang Kristen. Mengapa? Karena dia tonton. Tontonannya tidak baik. Jangan-jangan kalau saya jadi orang Kristen, saya akan seperti itu. Membawa Kristen, membawa Kristus dalam hidup kita. Kenapa ada takut akan Allah? Apakah Allah adalah Allah yang menakutkan? Tidak. Takut akan Allah adalah kita takut merusak namanya Allah. Biasa saya di motor, di mobil saya tulis the body of Christ. Oh iya, pada saat saya bandel. Dengar baik-baik. Saya mau pergi ke diskotik. Maaf, itu tempelan saya buang dulu. Kenapa? Masa iya mobil ada the body of Christ adanya di diskotik? Jangan sampai nama Yesus dirusak oleh saya. Sampai hari ini saya nggak pernah
pakai kalung salib. Maaf, pakai kalung salib, disalib sama orang. Buka kaca, keluarnya bukan firman, keluarnya kata-kata kotor. Maaf, sebelum kau kata-kata kotor, copotin dulu kalung salibnya. Kalau tidak, orang dunia lihat. Gila, orang Kristen yang ngomongannya seluruh kebun binatang dari A sampai Z ada semuanya loh. Lepas pernak-pernik gereja. Kenapa? Karena engkau tidak takut akan Tuhan berarti. Kalau kau takut akan Tuhan, engkau nggak mau nama Tuhanmu, nama kekristenanmu dihancurkan atau dikotori oleh kehidupanmu sendiri. Orang Kristen kerjanya cuma satu, gosip. Sedih banget loh. Orang Kristen nggak ada kerjaan lain selain apa? Selain gosipin orang, ngomongin orang. Hati-hati dalam hidup kita. Stop semuanya yang tidak baik. Lepas yang pernak-pernik gereja dalam hidup kita. Hari ini kita mau bentuk hidup kita. Kenapa? Karena kita dilihat sama orang banyak. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Dengar firman Tuhan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Firman Tuhan bilang, jadi teladan. Kenapa? Karena kita ditonton sama dunia. Teladan bagi orang lain, teladan bagi dunia, bahkan teladan juga bagi apa? Para malaikat di sorga. Melihatnya, pandangannya, keteladanannya dari si manusia, yaitu saudara dengan saya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi bagi sesama kita yang percaya, kita harus menjadi teladan. Dalam apa sih? Dalam perkataan kita. Stop gosip, stop ngomongin orang, stop berkata negatif terhadap orang lain. Hati-hati, orang yang meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan. Lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Stop hari ini punya mental pengemis, mental aji mumpung. Lewat tingkah laku kita, kerja males, nggak mau kerja lah Pak. Mendingan apa? Mendingan doa, mendingan jadi pendeta saja Pak. Dapat uang persembahan enak Pak. Karena baik-baik. Stop hari ini. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Instagram ada channel Pastor in Style. Bagaimana orang-orang yang sebagai pastor, sebagai pendeta dengan baju yang sangat mahal, harganya itu sekian. Ada yang harganya $500, ada yang harganya 1.000, jaketnya juga, jam tangannya juga, topinya sampai maskernya semua. Ada Pastor in Style itu. Itu pendeta-pendetanya juga pendeta-pendeta terkenal. Maaf, Andre Christian nggak ada. Enggak jadi hitungan masalahnya. Ya di atas ya nih, di atas mimbar ini baju yang saya pakai, ini diskon waktu saat itu. Ini 60.000. Dalam kesetiaanmu, apakah kita setia hari ini sama Tuhan? Yang terakhir dalam kesucianmu. Maaf, kesucian adalah hal yang private. Setiap orang nggak tahu, karena ditutup rapat dengan sangat bagus, dengan sangat bersih, termasuk pendeta. Tapi saya perlu yakin, kalau kita mau menjadi teladan yang tidak baik dalam hidup kita, ayo tinggalkan semuanya, tanggalkan semua. Hati menjadikan sebuah petunjuk arah atau navigasi dalam hidup kita. Di samping hati ada hal yang lebih penting lagi, yaitu adalah mental. Maka itu khotbah saya hari ini adalah new normal, new mental. Heart adalah hal yang penting, hati adalah petunjuk arah, tetapi mental akan menjadi sebuah generator. Kalau mental kita mati, generatornya mati, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun juga yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kegagalan orang Kristen adalah karena dia punya sebuah mental yang sudah terbentuk dengan sangat rapi, dengan sangat baik dahulu, melalui lingkungannya, melalui gerejanya, melalui orang-orang yang ada di dalam sekitarnya, sehingga mental itu membawa dia ke dalam sebuah kehidupan. Nah, kalau mentalnya baik, mentalnya kuat, dia akan tetap kokoh teguh. Tapi kalau dia punya mental yang drop, mental yang hancur lebur, mental yang tanpa arah dan tujuan, akhirnya orang ini tidak akan bertemu dengan sebuah keberhasilan di dalam kehidupannya. Orang Kristen harus punya mental yang kuat di dalam Kristus. Contohnya satu, karena sudah terbentuk dari dulu, dilarang masuk, kita justru mau masuk. Dilarang kencing, justru tempat kencing itu. Disuruh masuk, nggak mau masuk. Disuruh jangan masuk, justru mau masuk. Disuruh jangan dekat, jangan melintas, malah mau dekat, malah mau melintas. Kenapa? Mental.
Apa itu mental? Mental adalah sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan meresponi sesuatu hal. Mental merupakan kata lain dari pikiran. Itu menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau mental adalah sebuah cara kita untuk kita belajar dan berpikir, berarti mental bisa berubah, mental bisa dibangun, mental bisa diperbarui. Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya adalah renewing the mind, pembaharuan dari pikiran kita, dari mental kita. Berarti mental ini bisa dibangun, berarti mental ini bisa berubah, berarti mental ini bisa diperbaiki. Ayo hari ini kita mau check up mental-mental kita. Apakah saya seperti begini? Kalau ada mental-mental yang tidak baik dalam hidup kita, ayo kita mau ubah mental itu. Mengapa? Karena kita menjadi tontonan bagi dunia. Mental yang pertama, pengemis. Markus 10 ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis. Berapa orang? Satu orang pengemis yang buta, yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di mana? Pinggir jalan. Jadi ada orang yang buta. Firman Tuhan bilang bahwa namanya Bartimeus, dia adalah seorang pengemis yang kerjaannya ngapain? Duduk. Ini pengemis, kerjaannya duduk. Ngemis ngapain coba? Minta-minta, betul. Tapi udah menjadi seorang pengemis aja dia. Kerjaannya duduk, bukan ngemis. Ini maaf ini, over the limit sekali. Bartimeus ini adalah satu orang pengemis santai namanya. Jadi dia tidak ngemis, dia cuma apa? Cuma duduk. Yang namanya ngemis, dia ngemis. Pak, minta uang Pak, saya belum makan Pak. Ada hal-hal yang dia bisa ceritakan. Tapi ini, dia tidak kerja, dia cuma duduk aja. Dia cuma menampilkan kesedihan anak dia buta. Orang kasihani. Jangan sampai ada mental pengemis. Banyak pengemis-pengemis di dalam dan juga di luar gereja. Dia nggak menceritakan, tapi lewat kehidupan dia. Kasihannya. Dengar baik-baik. Anda harus kerja. Ini mental Bartimeusnya banyak. Di gereja ngapain? Cuma mau duduk aja. Anda harus bergerak. Kita jadi tukang parkir, tapi duduk. Maunya dapat duit. Bisa nggak sih? Bartimeus pengemis, dia cuma duduk doang. Ayo, ubah hidup kita, mindset kita. Anda harus bergerak. Ada satu jemaat saya dulu 15 tahun yang lalu, sekarang nggak tahu ada di mana. Tangan ininya dia nih, 3 ini, 1, 2, 3 ini buntung. Jadi dia cuma begini doang. Dan ini masih normal. Kerjanya dia apa? Ngamen. Dia belajar mengamati bagaimana metiknya di kiri. Saya appreciate sama orang-orang seperti itu. Jangan minta dikasihani. Kasihan. No. Kita nggak minta belas kasihan dari manusia. Kita minta belas kasihan dari Tuhan. Kerja hari ini. Amsal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Orang yang malas cuma maunya cuma satu, tidur. Gak ada lagi yang lain. Maunya santai, gak mau kerja. Tapi entar tiba-tiba ada 1 miliar turun, jelas Tuhan kau baik, Tuhan luar biasa. Cuma maunya doa, tapi dia gak mau kerja. Doa pun kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Banyak kan tidak ingatnya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat yang ke-10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Kalau kita punya mental pengemis, pasti otomatis mental kita menjadi malas. Nah, pemalas itu firman Tuhan bilang bahwa tidur sebentar lagi, habis udah tidur, dia ngantuk lagi. Ngantuk lagi? Iya, ngantuk lagi. Enggak kerja? Enggak. Kenapa? Pemalas. Melipat tangan sebentar lagi.
saya beli kontrakan ini? Kapan ini saya punya mobil? Udah males, mimpinya terlalu sangat-sangat tinggi, tidak mau kerja, tidak mau berusaha. Kalau kita punya zona males, ini sangat berbahaya sekali. Ini zona merah namanya. Ini zona yang paling berbahaya adalah zona malas dalam hidup kita. Mentalnya cuma satu, minta-minta. Kenapa? Saya berharap loh sama saudara saya, sama teman saya. No, engkau harus bekerja hari ini. Maka itu kenapa tidur paling baik itu 8 jam. Karena kalau tidur kelebihan, Anda menjadi pemalas. Ayat ke-11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Orang yang malas, firman Tuhan bilang akan ada kemiskinan. Kenapa? Wong gak kerja, bagaimana dia bisa kaya? Kurang terus, apa-apa pokoknya kurang. Harus mencukupkan diri kita dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Jangan semuanya mau, tapi kita nggak punya apa-apa. Khotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Maaf, ayat ini nggak berlaku untuk orang malas. Boro-boro dia mau kerja. Yang ada seperti Bartimeus, cuma duduk doang. Firman Tuhan bilang, segala sesuatu yang dijumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Loh, kok saya? Masa jadi tukang parkir? Parkir adalah sebuah pekerjaan. Melalui kau jadi tukang parkir, Tuhan mau angkat kau kembali. Kondektor bus, bisa jadi artis. Pas saya jelek, pas dia, ada yang jadi artis. Kenapa? Karena dia mengerjakan semuanya dengan apa? Sekuat tenaga dia. Apa yang bisa dijadikan karena bisa dalam hidupnya dia mau kerjakan semuanya. Dia nggak milih-milih, dia nggak nimbang-nimbang. Apapun juga. Saya nggak ngerti PABX sama sekali. Orangnya maunya belinya sama saya. Saya bilang, saya nggak bisa pasang PABX. Saya belajar pasang PABX. Bagaimana? Saya kerjakan. Saya pernah jadi kurir, ngebawa barang-barang Lazada, sama beli-beli dan lain-lain. Belakang sini tas yang besar sekali. Apakah rendah gitu? No. Firman Tuhan bilang, yang dikerjakan lewat tangan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Kerjakan semuanya sekuat tenaga. Firman Tuhan bilang. Kalau kau malas, habis total. Gak bisa. Yang kedua, mental aji mumpung. Markus 11 ayat 15 sampai dengan ayat ke-18. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikin sama Yesus. Kenapa? Karena bait Allah dijadikan tempat untuk sarana bisnis, di mana orang-orang yang datang ke gereja saat itu mentalnya adalah mental aji mumpung. Mumpung saya ada di gereja nih, saya mau nawarin barang saya. Mumpung saya ada di gereja nih, saya mau nawarin asuransi. Mumpung saya mau di gereja nih, saya mau nawarin lempeyek saya. Ada orang yang aji mumpung. Mumpung di gereja ada makanan, saya mau datang ke gereja. Nggak ada makanan, saya cari gereja yang ada makanan. Fokusmu udah berbeda. Ayat ke-16. Dan ia, yaitu Yesus, tidak memperbolehkan orang membawa barang melintasi halaman bait Allah. Jadi barang-barang yang dibawa untuk dijual belikan nggak boleh masuk ke bait Allah. Ayat ke-17 unik sekali. Kita lihat. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Siapa yang menjadikan sarang penyamun? Orang-orang yang berada di bait Allah, yang menjadikan tempat kudusnya Tuhan, yang menjadikan gereja menjadi apa? Sarang penyamun. Ayat ke-18. Ada yang mana nih masalahnya nih? Imam-imam, kepala. Kalau sekarang ini adalah para pendeta yang pakai jas, dan pendetanya ini bukan pendeta biasa. Firman Tuhan bilang imam-imam kepala. Dia sudah ada di tingkatan yang paling tinggi. Pendeta senior, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang belajar firman, masuk sekolah Alkitab yang titelnya dari S1 sampai S3, dari STH, MTH, DTH, sampai mungkin profesor, mungkin dokter.
justru binasain Yesus lagi. Karena imam kok marah. Bukan yang harusnya menerima. Ini Yesus baik nih, luar biasa. Makanya tuh, jangan punya mental aja. Ini orang juga banyak yang marah. Kalau orang itu marah, berarti satu, dia ada di dalam imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, mau ngebunuh Yesus. Hati-hati, mental aji mumpung. Bisa engkau untuk melukai orang lain dan bisa engkau untuk apa? Membunuh orang juga. Berarti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini punya andil di meja-meja itu, punya jualan di meja-meja itu. Mungkin bukan dia yang berjualan, tapi yang berjualan adalah stafnya dia. Maka itu pada waktu Yesus memutarbalikkan, dia marah. Karena mereka punya kepentingan pribadi dia, bukan kepentingan Tuhan. Ketika banyak orang yang marah, banyak orang yang merasa tidak enak mendengar khotbah ini, karena satu, khotbahnya tidak mendukung kepentingan dia. Filipi 2 ayat 21, sebab semuanya, berapa orang? 1 orang? 2 orang? 3 orang? 4 orang? 5 orang? No, firman Tuhan bilang, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Hati-hati hari ini, kalau kita datang di tempat ini hanya mencari kepentingan kita, tapi bukan kepentingan Tuhan. Termasuk khotbah saya hari ini adalah untuk kepentingan Kristus, untuk kepentingan tubuh Kristus, bukan kepentingan saya. Aji mumpung pasti untuk kepentingan saya. Yang penting pokoknya saya makan. Yang penting pokoknya saya diberkati Tuhan. Yang penting pokoknya saya punya rumah. Yang penting saya naik mobil. Yang penting ada persembahan besar. Yang penting ada persepuluhan besar. Bukan kepentingan Tuhan. Engkau harus masuk dalam kepentingan Tuhan. Jangan paksa Tuhan untuk memberikan kita jalan keluar atas kepentingan kita. Untuk kepentingan Tuhan. Amin. Anda cari Tuhan, bukan cari jalan keluar dari Tuhan, tapi Anda cari Tuhannya. Ketika Anda cari Tuhannya, solusi jalan keluarnya engkau akan dapatkan. Ini penting dalam hidup kita. Termasuk juga hari ini, hamba-hamba Tuhan, pendeta, jangan aji mumpung. Mumpung dapat persembahan, mumpung ada jemaat yang kaya, ayo kita jor-joran. No, sama sekali. Termasuk juga persembahan persepuluhan. Ayo berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kita mau menerima, tapi apa? Kita mau memberi yang terbaik. Matius 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ditanya, Pak, persepuluhan itu berarti 10% dari yang saya hasilkan. Potong pajak atau enggak ya Pak? Kira-kira Pak, kalau misalnya ada BPJS kan dipotong Pak, pajak kan dipotong Pak, saya bayar persepuluhan itu bagaimana? Baik-baik, saudara. Firman Tuhan bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Kalau engkau mau bawa persembahan persepuluhan, engkau bawalah. Enggak usah mikirin pajaknya, BPJS-nya, ketenaga kerjaannya, potong hutang dan lain-lain semuanya. Kalau kau mau bawa itu, bawa. Buat siapa? Buat si pendeta? No, coba lihat. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, bukan rumah pendeta. Adanya di mana? Di gereja. Dikumpulkan supaya ada persediaan makanan. Makanannya cukup, tidak berlebihan, tidak kurang. Supaya persediaan makanan ada di rumahku. Yang penting si pendeta dan si gembala hidup. Berapa Pak? 1,5 cukup. Dapatnya kan gede Pak. Dapatnya kan 100 juta, 200 juta, 300 juta. Iya, masuk ke si pendetanya 1,5 juta. Kan asal pendeta punya persediaan makanan. Makanya apa? Nasi sama tahu sama tempe juga bisa. Saya udah hitung-hitung masalahnya. Gitu. Hidup saya simple. Sehari 2 kali. Nasi goreng murah 13.000, 15.000. Udah. Sehari 30.000. Pak, saya punya anak Pak. Loh, siapa yang punya anak? Pak, anak saya ke sekolah di London Pak. Siapa yang suruh? Kalau Anda mau sekolahin anak di London, beli rumah, kerja, jangan males, jangan aji mumpung. Kita menjadi tontonan, terutama si pendeta. Rumah Tuhan jangan jadikan bisnis. Singkirkan bisnis-bisnis kita di dalam rumah Tuhan. Saya agen asuransi. Saya lulus AADI Sun Life, tapi sampai detik hari ini
saya tidak ada prospek jemaat saya. Aktif nggak Pak? Nggak aktif saya. Waktu itu saya mau belajar. Saya mau belajar asuransi. Kenapa? Karena saya mau belajar asuransi surgawi. Ternyata lebih hebat asuransi surgawi. Jadi agent bisa nggak? Bisa. Tapi apa? Saya nggak mau. Kalau mau, wah udah gampang banget. Pak Amin, Bu Lili, saya prospek. Ya, deh Pak gini. Gak enak dia. Udah deh masuk deh. Abis selesai masuk 1 kali, 2 kali kolaps dia. Karena Anda haji mumpung. Yuk, kita jangan sampai haji mumpung. Bisnis is bisnis di luar gereja. Gereja jangan jadikan sarana bisnis. Gereja jadikanlah buat kemuliaan Tuhan semakin besar dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Amin. Yang terakhir, masih ada kesempatan dalam hidup kita. Ubah hidup kita. Firman Tuhan bilang, pada waktu sudah malam, kita tidak bisa bekerja lagi. Hari ini selagi masih siang, yuk kita berikan buat Tuhan untuk kemuliaan sama Tuhan. Pagi ini dulu adalah seorang artis yang luar biasa. Sekarang dia punya suara. Dia mau memuji menyembah Tuhan. Dia ingin memberikan, memberikan tidak pakai tarif. Haleluya. Ketika pakai tarif berarti satu, haji mumpung. Mumpung gue dulunya gue artis, sekarang gue masih dipakai. Gue kasih tarif. Hati-hati, bebaskan hidup kita dari bisnis haji mumpung. Orang Kristen harus bekerja. Pak Jimmy pun tadi dia bilang bahwa 3 bulan dia work from home. Bukan dia nggak bekerja, dia kerja, tapi dari rumah. Orang Kristen harus kerja. Amen. Kalau dia tidak kerja, dia akan nyusahin orang lain. Jangan punya mental pemalas, apalagi mental pengemis. Yang kedua, jangan sampai ada yang namanya bisnis haji mumpung. Mental haji mumpung itu harus lepasin. Kalau ada yang marah dengan khotbah ini, saya terlalu yakin satu hal, kemungkinan besar Anda adalah kepala-kepala dan ahli-ahli Taurat yang luar biasa. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ayat yang keempat mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kali ini kita diingatkan bahwa malam pasti akan datang dalam hidup kita. Apa yang kita punya dalam hidup kita hari ini, kerjakan dengan baik. Pak Khotbah bilang, apa yang kau temukan dengan tanganmu, kerjakan itu dengan sekuat tenagamu. Jangan malas. Yang kedua, lepaskan kita dari semua mental haji mumpung. Kita mau menjadi berkat, bukan hanya menerima berkat. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak minta uangmu, tapi Tuhan minta hidupmu yang terbaik untuk Dia. Amin. Ayo kita memberikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Saat datangnya malam, kita tidak bisa bekerja. Sebelum malam ada, ayo kerjakan yang terbaik.